Oke teman-teman ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu ya, murah rezeki lah semuanya, serta dipanjangkanlah umur kalian semuanya, supaya bisa menikmati kesuksesan bersama Pi Network ya teman-teman ya, bersama dengan kendaraan Pi Network. Ya, beragam informasi telah bermunculan, bahkan salah satunya adalah terkait dengan Elon Musk ya. Orang terkaya di dunia ini, Elon Musk, mengadopsi ide Pi Network untuk inovasi produk Androidnya ya, katakanlah produk handphone lah ya. Jadi Elon Musk mengadopsi ide Pi Network untuk inovasi barunya. Jadi yang dimaksud adalah ya inovasi barunya itu produk dia berupa handphone ya. Jadi begini teman-teman, ini orang terkaya di dunia ya, yaitu Elon Musk, dilaporkan telah mengadopsi ide Pi Network untuk desain smartphone yang diusulkannya. Ya, diharapkan akan diluncurkan sebelum akhir tahun ini. Wow ya. Jadi kita katakan wow dulu ya. Ini luar biasa ini teman-teman. Sepertinya tanda-tanda sebuah kesuksesan ya untuk kita semua, untuk Anda semua, itu sudah di depan mata lah ya. Kalau ini bulan September, Oktober, November, Desember ya, akhir tahun tuh adalah Desember. Berarti ya kurang lebih 3,5 bulan lagi teman-teman ya. 3,5 bulan itu ala sekedip mata teman-teman ya. Karena ketika kita mengarungi perjalanan menambang koin Pi Network itu ya sudah bertahun teman-teman ya. Konon lagi yang tinggal nungguannya berapa bulan, ala sebentar teman-teman ya. Sambil ngopi-ngopi ya kan, sambil santai-santai, bentar aja langsung bulan Desember nanti. Oke, lanjut. Jadi smartphone pertama yang dirancang untuk mengendalikan mobil yang bergerak dan satelit diberi nama Tesla Model Pi ya. Jadi Tesla Model Pi atau hanya Tesla Model, kurang lebih gitu ya. Dan dirancang dengan gila-gilaan oleh perancang pribadi Elon Musk, namanya Antonio De Rosa ya, untuk Tesla Automobile Company ya. Nah, itu dia. Nah, kemudian di sini menurut spekulasi smartphone pertama dari jenisnya akan dirilis September ini. Mantap. Mengapa Tesla ya menamai ponselnya dengan Pi ya? Orang terkaya mungkin sudah memikirkan beberapa faktor yang mungkin mempengaruhi penamaan smartphone ya, penamaan smartphone pertama perusahaan tersebut. Ini bisa berupa salah satu dari berikut ini teman-teman. Satu ya, ada beberapa alasannya yang harus kita cermati supaya kita mengerti gitu ya. Jadi nggak dibilang halu lagi teman-teman ya. Satu, setelah mengamati pesatnya pertumbuhan jaringan Pi dalam waktu singkat ya, hanya 2 tahun terakhir ini ya, baik di media sosial maupun pengguna platform ya, Elon Musk menganggap kata Pi saja yang dihargai oleh publik ya. Jadi Pi ini populer sekali teman-teman ya, populer sekali. Kalau saya sih melihatnya populernya dari mana? Populernya itu dari seringnya para pionir mengadakan acara kopdar. Ya, lain sama penambangan lain ya, atau mining kripto lain tuh. Ya, saya tidak pernah melihat ada kopdar. Ini Pi Network ini dahsyat sekali ya. Kalau di Indonesia ya udah familiar lah ya. Oh, Anda pikir dia terlalu sibuk untuk membaca tentang Pi Network dan pertumbuhannya secara online? Para pebisnis seperti dia menjalani internet lebih sering dari yang Anda kira. Artinya gini teman-teman. Oke, misalnya saya, kalian yang dengarkan dan nonton video saya ini, oke lah, anggaplah orangnya aktif melihat internet. Tapi tahukah Anda bahwa kita itu masih gak ada apa-apanya sama dia? Itu berarti kan dia tahu semua tentang perkembangan Pi Network. Apalagi Elon Musk itu paling rajin buat tweetan di Twitter hampir setiap menit. Maka bisa kalian bayangkan, kalau Pi Network itu trending ya pasti muncul terus beritanya. Makanya dia mulai melirik-melirik ya. Itu jangan-jangan apa yang belum kita pikirkan dia sudah lakukan. Buktinya dia mengadopsi yang namanya Pi ya, logo Pi ini, simbol Pi ini untuk handphone dia, karena dia tahu
karena Pi Network sangat populer dan familiar namanya. Oke. Yang kedua ya, Elon Musk mungkin merencanakan keterlibatan khusus dengan jaringan Pi setelah peluncuran smartphone Teslanya. Ya, kami tidak pernah tahu. Lagi pula ponsel ini dirancang khusus untuk penambangan kripto. Wah, kan makin mantap itu kan. Elon Musk telah membuat kekayaan akhir-akhir ini dari cryptocurrency. Dia telah banyak berinvestasi di sebagian besar Bitcoin, Ethereum, Litecoin, dan Dogecoin. Perusahaannya Tesla menerima cryptocurrency untuk mobil listriknya, ya. Jadi kita ini jauh kali ketinggalan sama dia. Istilahnya kalau kita ini udah nggak ada apa-apanya lah, seujung kukunya pun enggak lah. Artinya dalam hal memahami tentang dunia cryptocurrency ya. Fitur luar biasa yang diharapkan di Tesla smartphone Pi ya. Jadi kita perlu mengenali juga fitur luar biasa yang diharapkan di Tesla smartphone Pi ya. Dengan model Pi yang menjadi legenda urban saat ini, rumor telah masuk ke wilayah yang cukup aneh ketika datang ke jenis fitur yang akan diperkenalkan Tesla dengan smartphone debutnya ya. Kemudian Antonio De Rosa telah menciptakan beberapa gambar indah yang memamerkan pilihan desain potensial yang dapat dibuat Tesla. Meskipun tentu saja ini sepenuhnya konseptual dan tidak didasarkan pada bukti skematis yang kuat. Pengisian tenaga surya. Nah, ini dia ya. Tentang pengisian tenaga surya. Mungkin yang paling realistis dari semua rumor adalah bahwa Tesla memasukkan panel surya ke dalam perangkat untuk memungkinkan pengisian ulang tanpa memerlukan sumber daya listrik. Ya, ini masuk akal karena akan sesuai dengan merek Tesla yang berpikiran ekologis. Jadi sementara juga memanfaatkan teknologi surya yang sudah dikembangkan oleh perusahaan. Ah ya, kan udah mantap kali teman-teman ya. Jadi nanti nggak perlu ngecas lagi kita. Ya, apakah teknologi pengisian daya surya siap untuk mengisi ulang ponsel sepanjang hari, terutama ketika ponsel itu sendiri menghabiskan sebagian besar waktunya di saku atau tas Anda? Tentu saja adalah masalah lain. Ada juga cerita yang cukup masuk akal tentang model Pi yang berintegrasi erat dengan mobile Tesla. Jadi memungkinkan kontrol yang lebih besar atas pengaturan dan fitur saat bepergian. Nah, kemudian mendukung jaringan 5G ya, mendukung jaringan 5G. Ya, ini luar biasa. Ya, jadi Indonesia masih menggunakan 4G ya. Jadi sekarang kita akan menggunakan 5G. Nah, inilah era baru di mana nanti internet itu kecepatannya makin nggak genah-genah, itulah kalau bahasa Jawanya. Makin dahsyat, kencang, dan super cepat. Ya, mendukung jaringan 5G, pindah ke yang lebih fantastis. Ada banyak laporan bahwa model Pi akan menggunakan layanan Starlink yang disediakan oleh perusahaan SpaceX. Ini pada dasarnya adalah broadband cepat berbasis satelit yang seharusnya menyediakan jangkauan di banyak area di mana 5G takut untuk melangkah. Sudah ada telepon satelit yang tersedia, tetapi mereka cenderung sangat mahal untuk digunakan jika dibandingkan dengan smartphone LTE standar ya. Sehingga Tesla akan menyelesaikan pekerjaannya dengan membawa ponsel Pi ke masa ya. Nah, kemudian kompatibilitas dengan BMI. Model Pi akan kompatibel dengan chip Brain Machine Interface ya, atau BMI, Brain Machine Interface, yang memungkinkan pengguna untuk mengontrol perangkat mereka dengan pikiran. Meskipun ini terdengar sangat menarik, jika mencoba membuat Siri menelepon orang yang tepat atau Alexa untuk memilih track musik yang benar adalah sesuatu yang harus dilakukan, gagasan tentang telepon pengontrol pikiran bisa menjadi mimpi buruk. Wow ya. Nah, kemudian bekerja di Mars. Wah, ini planet Mars nih ya. Akhirnya, dan rumor paling populer yang pernah kita lihat adalah bahwa teknologi Starlink akan menggunakan model Pi bekerja di Mars. Ya, di Mars. Terus terang, kami akan lebih terkesan jika Tesla bisa memperbaikinya sehingga kami mendapat sinyal yang layak
di kedai kopi lokal daripada di Olympus Mons. Ya, itu akan menjadi terobosan nyata teman-teman ya. Jadi ginilah intinya, nanti secara otomatis internetnya itu terkoneksi dengan planet Mars, itu maksudnya. Kemudian ketika handphone kita baterainya habis, kita cukup ngecasnya lewat tenaga surya, itu dia. Kemudian untuk penambangan kripto, memang handphone Tesla itu dikhususkan untuk penambangan kripto. Tentu saja dirancang dan dibuat sedemikian rupa yang mengalahi model-model handphone yang lain. Walaupun nanti jangan-jangan juga pasti ada kompetitor atau ya para pesaing ya, para penggagas untuk membuat terobosan terbaru terkait dengan handphone. Namun yang hari ini yang bisa kita lihat bahwa handphone Tesla itu ya seperti ini teman-teman ya. Ini dia ya. Oke, jadi untuk informasinya itu teman-teman, dan semoga ya bisa membuat imunitas kita pun naik ya. Mudah-mudahan ini bisa dibeli dengan Pi Network atau dengan mudah-mudahan bisa dibeli dengan CoinPi, dan semoga dan secepatnya bisa menggunakan handphone Tesla. Oke teman-teman, demikian informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.